Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa itrati ahli baitih. Wa ba'd. Hadirin hadirat athabakumullah dimanapun Anda berada. Merupakan anugerah terbesar umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah malam Lailatul Qadar. Ketaatan dan ibadah yang dilakukan di malam tersebut menyerupai 1000 bulan yang jika dihitung setidaknya menyamai 83 tahun 4 bulan. Ini berangkat dari keresahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat disebutkan di hadapan beliau terdapat seorang laki-laki dari Bani Israel yang dia jihad fisabilillah 1000 bulan. Lalu Nabi pun takjub akan hal ini. Ketika beliau takjub, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, lalu tamanna dzalika li ummatih. Nabi pun berharap hal yang serupa kepada umatnya. Sehingga beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ja'alta ummati aqsaral umami a'maron. Ya Allah, Engkau jadikan umatku adalah umat yang paling pendek usianya. Wa qallaha a'malan. Karena pendek usia, maka amalnya tak seberapa. Lalu turunlah malam Lailatul Qadar, dianugerahkan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkat munajat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini direkam di dalam I'anatut Thalibin dan Lubabun Nuqul. Hadirin hadirat athabakumullah. Banyak sekali ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang diantaranya adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, pada malam Lailatul Qadar. Ada ayat Al-Quran lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami memunculkan Al-Quran, menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Ada ayat yang lain lagi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka ada salah satu ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, menafsiri Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sekaligus jumlatan wahidah dari Arsy atau dari Lauhul Mahfud langsung turun ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Jika kita amati dengan seksama, terdapat hadis-hadis lain pula yang menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar, atau bahkan Nabi memerintahkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Dalam hadis riwayat Bukhari yang ini juga sahih, taharrau, carilah dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar, ay Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, pada malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hikmah penting ketika kita mendapati pendapat para ulama, Al-Quran, kemudian hadis. Al-Quran tidak menyebutkan spesifik kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Rasulullah menyebutkan secara spesifik, carilah dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjilnya. Maka sikap kita yang pertama adalah menghargai keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Bagaimanapun Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Maka kemungkinan Lailatul Qadar itu sendiri muncul di permulaan Ramadan, pertengahan atau akhirnya.
Namun Rasulullah SAW secara spesifik menjelaskan carilah dengan sungguh-sungguh. Taharrau, carilah dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Artinya kita juga mencari dengan sungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Maka kita gabungkan kedua pemahaman ini dengan cara bagaimana? Dengan cara bersungguh-sungguh dari awal Ramadan, pertengahan hingga akhir. Karena bagaimanapun mengumpulkan Al-Quran, hadis, dan perkataan para ulama sangat penting dalam hal ini. Mengapa demikian? Kalau kita hanya berfokus pada Lailatul Qadar, yaitu di akhirnya saja, maka nuzul Quran biasa kita rayakan di 17 Ramadan. Itu semua tak lain dan tak bukan adalah hikmah agar kita semakin giat mengejar Lailatul Qadar, tidak hanya terfokus atau spesifik pada malam-malam tertentu. Itulah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita Lailatul Qadar sehingga kita dapat berbuat baik, beribadah pada malam yang ketika kebaikan dilakukan di dalamnya bisa menyamai ibadah 83 tahun 4 bulan. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum fa ya fauzal mustaghfirin billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap individu mengharapkan perubahan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Transformasi yang menginspirasi menjadi pondasi utamanya. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama. Unisma Malang, kampus unggul terakreditasi internasional, siap mencetak generasi entrepreneur muda profesional dan pemimpin perubahan. Unisma Malang siap terbang melesat menuju kampus berkelas dunia. Di sini, karakter dibentuk dan kepemimpinan diasah melalui kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa Universitas Islam Malang telah meraih berbagai prestasi gemilang. Universitas Islam Malang terbang melesat menuju Universitas Berkelas Internasional.